berbahagia Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, salam tangguh. Kita bersama-sama beribadah hari ini dari rumah masing-masing. Hari Minggu 26 April kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang dengan penuh sukacita dan syukur di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan Engkau atas semua kasih dan pertolongan Tuhan yang tetap nyata kami alami. Terima kasih memasuki minggu keempat di bulan April, kami berbahagia Tuhan masih mengizinkan kami beribadah bersama, mensyukuri kebaikan Tuhan. Firman-Mu akan menyapa kami semua. Layakkan kami ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar tidak menghalangi kami mengerti makna firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Sungguh berbahagia kita ketika masih diberi kesempatan untuk membaca dan dibaca oleh firman Tuhan. Terpuji Dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setelah beberapa minggu kita beribadah di rumah,
masing-masing, saat ini kita dituntun oleh firman Tuhan untuk merenungkan bagaimana hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Tuo masero susi sipatokna tomangka dilakbak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal kekudusan hidup, pertanyaan bagi kita semua, mungkinkah kudus tanpa ditebus? Saudara-saudara, salah satu definisi dari kata kudus adalah berada dalam kemurnian. Dalam bahasa Ibrani kados, yang berarti naik lebih tinggi. Artinya Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya Allah. Naik levelnya sedikit ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup dan berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Jadi hidup kudus berarti hidup terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk sungguh memahami bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memperhatikan hidup kudus, bagaimana hidup yang terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup bagi Tuhan, karena tubuh kita adalah baik Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-15 mengatakan, tidak tahukah kamu saudara-saudara bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Bait Tuhan merupakan suatu tempat yang kudus, di mana hadirat Tuhan akan hadir di dalamnya. Untuk itu kita harus memelihara tubuh kita adalah bait kudus Tuhan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Dengan pertolongan Roh Kudus kita beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kenajisan, segala perbuatan daging. Kekudusan dan kemurnian hidup tidak akan pernah dicapai ketika kita manusia mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak mampu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini, minggu ini di kota Makassar, kita bersama-sama dalam PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Di saat wabah virus corona melanda dunia, pertanyaan bagi kita, ketika kita melihat sekeliling kita di kota Makassar ini, pertanyaan yang muncul adalah, adakah perbedaan yang bisa dilihat dari orang yang percaya kepada Kristus dengan orang yang tidak percaya? Atau terlihat sama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Bukankah orang percaya meyakini
bahwa hidupnya telah ditebus dari kebinasaan. Selama ini hidupnya telah ditebus dari kebinasaan melalui pengorbanan Kristus Tuhan, sehingga keyakinan itu akan nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ataukah tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini, kita akan menggarisbawahi dua hal. Hal yang pertama, hidup kudus adalah bukti manusia baru. Orang percaya bisa disebut sebagai manusia baru. Artinya, manusia yang hidupnya telah dibaharui dari cara hidup yang lama. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-18 pembacaan kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Kristus, sama seperti yang dibuktikan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem setelah mendengar khotbah Petrus. Itu kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Di sana Petrus, dalam khotbah Petrus mengatakan, setelah mereka mendengar khotbah Petrus, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Petrus berkata kepadanya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Bertobat artinya menyadari bahwa perbuatan masa lalu yang adalah salah, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Karena mereka bersama-sama hidup dengan cara hidup yang disukai oleh orang. Ketika mereka telah bertobat dari cara hidup yang lama dan mengarahkan hidupnya kepada Kristus, tidak lagi hidup menurut hawa nafsu mereka, melainkan hidup kudus sesuai dengan yang diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satunya ialah bagaimana mengasihi sesama dengan ikhlas dan sungguh-sungguh saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu, setiap orang yang harus memperhatikan cara hidup bersama-sama dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi setiap hari kita harus berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk menguduskan kita, untuk terus-menerus mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saat ini memang tidak mudah, Bapak Ibu, saat mewabahnya virus corona ini. Bagaimana kita membuktikan status kita sebagai manusia yang telah ditebus? Bagaimana kita membuktikan hidup kita telah dibaharui di dalam Kristus? Saat ini baik pemerintah maupun gereja bagaimana mengambil bahagian di dalam bersama-sama memberi perhatian kepada orang-orang yang terdampak virus corona ini. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan yang bisa saja menyadari dirinya bahwa
memakai masker, mencuci tangan itu hal yang sangat penting supaya kita tidak menulari orang lain yang mungkin saja kita adalah OTG, orang yang tanpa gejala. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita dengan selalu memakai masker agar tidak menularkan kepada orang lain. Juga bagaimana kita yang memiliki penghasilan bulanan yang cukup, atau kita mampu bisa bersama-sama turut mengambil bahagian dengan membantu sesama kita yang kekurangan. Contohnya saat ini posko di tengah-tengah jemaat Ramah. Bagaimana bentuk hidup yang kudus, bukti bahwa kita sepenanggungan dengan sesama kita. Saat ini di jemaat Ramah membuka posko, mengajak Bapak Ibu mengambil peran yang aktif bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan sebagai wujud nyata dari orang yang ditebus. Kita bersama-sama melihat bagaimana pemerintah begitu aktif. Bersama-sama kita akan mendukung supaya dalam hal ini sebagai orang yang ditebus, kita sungguh menyadari bahwa jadi orang kudus adalah orang yang mau dengan rendah hati bersama-sama menjadi orang-orang yang mengaplikasikan hidup kudus dengan membuka diri satu dengan yang lain, dan itu yang dikehendaki Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana penebusan menuju hidup yang kekal. Penebusan Kristus tidak berlaku hanya untuk sementara, tetapi berlaku selama-lamanya, sekali untuk selama-lamanya. Penebusan Kristus dengan kematian di kayu salib tanpa cacat celah menjaminkan berkat yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi orang percaya. Umat Tuhan yang hidup dalam kekudusan, yang sungguh menyadari bahwa mereka telah ditebus, bagaimana secara sadar sungguh menghargai bahwa hidup kita yang telah ditebus ini bersama-sama menyadari bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, meresponi Petrus memaparkan betapa karya Kristus yang besar yang telah membangkitkan dari antara orang mati, memberi pengharapan bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bahwa kematian Kristus telah memberikan kita keselamatan. Kita yang diselamatkan memiliki kehidupan yang baru. Kita yang telah diubah menjadi manusia baru, betapa bersyukurnya kita. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini kita sudah berusaha menjaga diri kita, berusaha menghentikan penularan virus corona, ini tanggung jawab sebagai orang yang telah ditebus. Dan ketika akhirnya ada di antara Bapak Ibu yang terpapar, ada di antara keluarga kita yang terpapar dan harus secara intensif dirawat, saudara-saudaraku, ingatlah bahwa dalam Kristus kita telah dijamin, dalam Kristus yang telah bangkit menjamin kehidupan kita. Kalaupun kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kalaupun kita harus kehilangan orang-orang yang kita sayangi, marilah tetap berpegangan tangan dan percaya, baik kita hidup maupun kita mati, kita adalah milik Kristus. Betapa
bagianmu, lakukan bagian yang Tuhan percayakan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita semua. Mari bersama-sama Majelis Gereja Toraja, seluruh pengurus OIG, dan semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil bahagian. Kasih Bapa tidak pernah berubah dalam seluruh hidupmu, saat ini sampai selama-lamanya. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.